min ghairi haulin minna wala quwwah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bekal Ilmu Sebelum Menikah. Yang terakhir pembahasan kita adalah tentang wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi. Ada dua, ada yang haram untuk selamanya, yang kedua ada haram untuk sementara. Yang haram untuk selamanya ada tiga. Yang pertama haram karena nasab, yang kedua haram karena pernikahan, yang ketiga haram karena persusuan. Sedangkan yang haram untuk sementara waktu itu ada 7. Yang pertama menggabung antara dua saudari, menggabung antara wanita dengan bibinya, baik dari bibi dari paman atau bibi dari ayah atau bibi dari ibunya. Yang ketiga istri orang lain, yang ketiga menikahi wanita yang dalam masa iddah, yang ketiga menikahi istri yang ditalak 3 kali. Ini Ustaz katanya untuk sementara waktu. Kalau sudah talak 3 emang masih bisa kita nikahi lagi? Bisa. Syaratnya adalah istri yang telah kita talak 3 kali menikah lagi. Dan ketika dia menikah lagi dengan orang lain tanpa dibuat-buat, dia cerai dengan suaminya yang kedua. Setelah habis masa iddahnya, kita lamar, dia mau, kita nikah lagi boleh. Tapi kalau kita buat-buat, haram, tidak boleh. Kita sudah talak 3 kali, kemudian kita mau nikahi lagi, oh udah nggak bisa lagi. Kita suruh teman kita nikahi. Ya, habis kau nikahi, talak dia. Ini tidak boleh. Ini terlarang, ya, haram. Yang keenam adalah wanita penzina sampai dia bertaubat dan rahimnya kosong, ya, bersih rahimnya. Yang ketujuh wanita yang sedang ihram. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah tentang syarat persusuan. Tadi disinggung masalah wanita yang tidak boleh kita nikahi, salah satunya ada karena persusuan. Apa ini maksud dengan persusuan ini adalah samanya seseorang dengan orang lain karena faktor persusuan. Ya, jadi satu tempat dia minum susu. Ya, yang dimaksud dengan susu di sini adalah ASI, air susu ibu. Ya, bukan formula, bukan. Ini ya. Ya, satu persusuan. Kenapa? Dot yang dia pakai untuk aku dipakai juga untuk dia. Ini bukan, ya. Bukan dotnya. Bukan satu susu artinya satu wadahnya, bukan, tapi sumber asalnya, susunya dari mana? Ya, yaitu dari seorang wanita yang mengeluarkan susu tersebut. Ada 2 syarat persusuan. Yang pertama disusui sebanyak 5 kali. Kapan kita menghitung 5 kali itu? Yang pertama, ketika anak itu lapar, kemudian dia nyusu sampai kenyang. Tanda kenyang apa? Sampai dia melepaskan, mohon maaf, putingnya dari mulutnya. Ketika dia telah melepaskan sedotan itu, tanda dia kenyang, ditawari lagi dia tidak mau, maka itu dihitung dengan 1 kali susuan. Bukan 1 kali susuan, dia minum, kemudian kita godain anak kecil itu, dia ketawa-ketawa, dilepas, kemudian dia itu nyusu lagi. Yang pertama, nyusu yang ini 2, bukan. Tapi sampai dia kenyang. Dan itu berlanjut selama 5 kali. 5 kali. Lapar, dia susu, sampai kenyang, ditawarin tidak mau lagi 1 kali. Lapar lagi, susuin lagi, sampai kenyang 2 kali. Sampai 5 kali. Syarat yang kedua adalah persusuan itu terjadi di 2 tahun pertama umur si bayi, ya, 2 tahun. Ya, jadi artinya masih di tahun susu, ya, masih di masa susuan. Lewat dari itu sudah tidak diakui lagi. Ya. Misalnya, bagaimana cara menghalalkan anak angkat? Nah, sedangkan diangkat anaknya sudah umur berapa misalnya? 10 tahun, susui, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, karena dia sudah besar. Ya, artinya 2 ini, 5 kali susuan dan terjadi di usia susu, yaitu 2 tahun. Jika salah satu dari 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada saudara persusuan. Nyusu cuman sampai 2 kali susuan, itu belum jadi saudara susu. Nyusu tapi umur si anak sudah 4 tahun, tidak termasuk. Nah, ini salah satu solusi jamaah sekalian kalau seandainya kita memiliki saudara. Anak punya saudara namanya Muhammad. Muhammad punya anak.
perempuan namanya Maryam, ana punya anak namanya Abbas. Abbas dengan Maryam itu bukan mahram karena sepupu. Ana dengan Maryam mahram, dia keponakan ana. Abbas anak ana dengan Maryam itu sepupu, boleh nikah. Namun itu sangat jarang terjadi di negeri kita, nikah dengan sepupu. Apa kata tetangga kan begitu kan? Pasti itu hal yang tabu di negeri kita ini. Bagaimana caranya agar hubungan ini udah dia memang tak bisa nikah ya karena memang kesannya di negeri kita tabu, namun dia ini sejatinya boleh nikah. Ya. Akhirnya terjadilah perkara-perkara yang haram dari berdua-duaan. Ya saudara anak ini kan saudara anak berboncengan, berdua-duaan, jalan, pegang tangan, salaman. Ini kan semuanya terlarang karena bukan mahram. Bagaimana cara kita mengamankan ini? Maka di saat misalnya Maryam lahir dan istri kita, misalnya istri Yana masih dalam menyusui, ya silakan Maryam itu menyusu dengan istri Yana. Biar dia menjadi anak susu anak plus saudara susu dari anak. Kalau saudara susu mahram, tidak boleh menikah. Jadi dia mau pegangan tangan, bercanda maksudnya ya. Kemudian dia mau kemana itu bukan khalwat, boleh. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut yang terakhir pada mukaddimah ini adalah pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam syariat. Ya. Ada 3 pernikahan dengan istilah-istilah yang khusus atau 4 lah. 4 pernikahan dengan istilah khusus yang mungkin kita tidak kenal sebelumnya. Yang pertama nikah syirar. Yang pertama namanya nikah syirar. Apa itu nikah syirar? Nikah syirar itu adalah istilah bagi orang mengatakan kepada orang lain. Misalnya Anda mengatakan kepada Pak Jumlias, Anda bilang sama Pak Jum, nikahkan anak Pak Jum dengan anak nikahkan Pak Jum dengan anak-anak. Gitu. Nikahkan anak Pak Jum dengan anak akan nikahkan anak saya dengan Pak Jum. Itu namanya nikah syirar. Baik tanpa mahar ataupun dengan mahar. Baik dengan mahar ataupun tanpa mahar. Dua-duanya tidak boleh. Nabi SAW melarang nikah syirar. Bentuk lain dari nikah syirar adalah orang mengatakan kepada orang lain, nikahkan aku dengan saudarimu, aku nikahkan engkau dengan saudariku. Ini juga nikah syirar, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena akad pernikahan itu sukarela. Ya. Tidak boleh paksaan. Tidak ada paksaan. Maka tidak boleh. Yang kedua, nikah yang terlarang dalam agama kita adalah nikah tahlil. Tahlil itu dari halal. Tahlil artinya menghalalkan. Apa ini maksud menghalalkan? Tadi ada orang mentalak istrinya sudah 3 kali talak. Setelah talak 3, dia mengkaji dirinya dan menyesal, ingin kembali dengan istrinya. Padahal haram, tidak boleh lagi dia nikahi. Bagaimana caranya? Dia sewa seseorang. Temanku, nikahkanlah dengan mantan istriku. Nikahlah engkau dengan mantan istriku, setelah itu jangan engkau gauli. Langsung ceraikan dia. Atau tidak apa-apa kamu gauli, tapi harus diceraikan. Nah, gitu. Setelah diceraikan, habis masa iddah aku akan nikahi dia. Ini namanya nikah tahlil, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bagaimana biar boleh? Itu sukarela. Si laki-laki menikahi mantan istrinya sukarela, cerai pun sukarela. Tidak ada hasutan dari sang suami. Kalau ada hasutan dari sang suami, maka itu disebut dengan nikah tahlil. Nikah dengan tujuan menghalalkan haram. Ya, haram. Yang ketiga adalah nikah mut'ah. Ini semua nikah yang terlarang. Yang ketiga adalah nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu adalah nikah berjangka atau dikenal dengan kawin kontrak. Ya, kawin kontrak. Jadi bukan pekerjaan saja yang ada kontrak kerja, kawin pun ada kontrak. Dan ini adalah nikah yang haram. Pernah dihalalkan pada beberapa masa, ya pada peperangan, satu peperangan, tapi langsung diharamkan, tidak boleh lagi. Ya. Ada satu sekte yang mengatasnamakan Islam, dia mengaku sekte ini Islam, satu kelompok mengatasnamakan Islam yang menghalalkan nikah mut'ah ini, itu kawin kontrak ini. Jelas ini merupakan kelompok yang sesat lagi menyesatkan.
Namun sayangnya nikah mut'ah atau kawin kontrak inilah program unggulan mereka. Ya. Kenapa orang banyak masuk dalam kelompok tersebut nih? Karena ini program unggulannya bolehnya kawin kontrak. Ya. Dan ini banyak tersebar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita tidak terjerumus dalam hal ini. Ya. Ini nikah mut'ah tidak boleh. Nikah itu tidak bisa dikontrak-kontrak begitu. Aku nikah dengan kamu 3 minggu ya, tidak bisa. Habis 3 minggu kita selesai, tidak boleh. Tidak boleh. Ya nikah semaksimal mungkin kita jaga. Kalau memang tidak bisa dijaga, berpisah tanpa ada hitungan kontrak. Aku kontrak kamu setahun, ya. Ini tidak boleh, ya. Yang keempat, nikah yang terlarang adalah nikah urfi. Nikah urfi. Apa itu nikah urfi? Nikah urfi itu adalah jalinan asmara antara laki-laki dan perempuan secara diam-diam. Ya, tidak diketahui oleh halayak ramai atau hanya sebagian orang saja yang tahu. Dia berhubungan di satu tempat, setelah berhubungan yang laki-laki pulang ke rumah dia, yang perempuan pulang ke rumah orang tuanya. Ini dikenal dengan nikah urfi dan ini ya perbuatan haram. Ini adalah zina. Ini adalah zina. Dan na'udzubillah ini terjadi di zaman sekarang. Ya, ini terjadi di zaman sekarang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita dapat ya, memberitahu hal ini kepada banyak orang sehingga orang banyak terbebas dari perbuatan ini. Ini banyak, ya, yang dikenal dengan ya, istilah pacaran atau apalah, ya ini terjadi. Hubungan ikatan, ya komitmen saja ya, kepadamu, namun kebablasan dalam artian sampai dia berhubungan intim. Ini merupakan nikah urfi dan hukumnya haram. Ya. Jadi tidak ada kewajiban bagi sang laki-laki memberi nafkah, itu tidak ada. Itu terbukti sang perempuan balik ke rumah orang tuanya. Nikah macam apa ini? Ya. Makanya anak anjurkan, ya, bukan wajibkan, anak anjurkan kepada para ikhwan yang memang mau menikah, begitu menikah kalau bisa mandiri. Ya, mandiri. Jangan numpang ke rumah orang tua kita, jangan juga numpang ke rumah mertua. Kalau bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Tidak apa-apa kita tinggal di kontrakan yang luasnya 3x3, tapi di atas perjuangan sendiri daripada rumah megah dan mewah bersama orang tua. Kalau kita tinggal bersama orang tua kita, kasihan istri kita. Kalau kita tinggal di rumah istri kita, kita yang kasihan. Ya. Artinya kekuasaan kita tidak mutlak, ya. Harus tetap izin dengan bapak mertua karena yang punya rumah siapa? Mertua. Jadi kalau bisa, anak tidak mewajibkan, menganjurkan kalau bisa begitu nikah dan anak tidak nyuruh antum pergi jauh-jauh ya. Artinya apa? Tetap ngontrak tapi dekat dengan orang tua. Bisa ke tempat mertua, bisa ke tempat orang tua, ya. Jangan kata Ustaz harus berdiri sendiri. Kalau gitu anak ke Papua. Enggak, anak tidak nyuruh begitu, ya. Begitu. Yang kelima adalah nikah di masa iddah, ini jelas tidak boleh. Keenam, nikah dengan wanita kafir, ini juga tidak boleh. Ya. Bagi laki-laki dilarang menikah dengan wanita kafir. Kafir yang dimaksud selain Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani boleh. Menikah dengan wanita Nasrani boleh, halal. Menikah dengan wanita Yahudi halal, boleh. Benar, benar. Ada dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala halalkan hal tersebut. Afwan, bukan An-Nisa, Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Dalam surat Al-Maidah ayat kelima, surat Al-Maidah ayat kelima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani itu halal bagimu dan makananmu juga halal bagi mereka. Dan dihalalkan juga bagimu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu, Yahudi dan Nasrani. Halal, boleh. Jadi laki-laki boleh menikahi wanita Nasrani dan wanita Yahudi, boleh, halal.
bukan afdol, halal. Ya, tapi tentunya antum memilih wanita muslimah lebih diutamakan. Yang ketujuh, nikah dengan wanita yang diharamkan karena nasab. Yang kedelapan, nikah dengan wanita yang diharamkan karena pernikahan. Yang kesembilan, nikah dengan wanita yang diharamkan karena persusuan. 10, nikah dengan menggabungkan wanita dengan saudarinya atau menggabungkan wanita dengan bibinya, ini juga haram. Yang ke-12, nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Yang ke-13, nikah dengan wanita yang sedang ihram atau kitanya sedang ihram, ini haram. Yang ke-14, nikah dengan wanita yang masih bersuami, istri orang, tidak boleh. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Sering terjadi itu bagaimana? Ya, dia sudah ada hubungan dulu. Ya, misalnya wanita nih, dia statusnya sebagai istri. Tapi karena sudah merasa tidak cocok dengan suaminya, ya, dia mencari laki-laki lain. Namanya pil. Ya, wanita yang merasa tidak nyaman dengan suaminya biasanya nyari pil. Apa pil? Pria idaman lain, ya, bukan obat, ya. Pil itu pria idaman lain. Akhirnya dia dapat ketemu. Akhirnya dia minta cerai dari suaminya. Nauzubillah. Ini dosa besar. Dia minta cerai dari suaminya, sama suaminya dicerai. Begitu cerai langsung bubar. Tidak ada masa iddah, tidak ada apa gitu ya. Langsung pisah. Laki-laki tidak menganggap dia istri, yang istri juga nggak menganggap suami, tidak mau tinggal bersama lagi. Kemudian dia nikah dengan laki-laki itu. Itu masih istri orang, haram kita nikah. Ya. Wanita yang ditalak itu masih menjadi istri dari yang mentalak sampai masa iddahnya selesai. Tidak boleh kita menikahi. Atau yang lain, misalnya suaminya pergi kemana misalnya, ke luar negeri, pergi ke Swiss, ya, berenang ke Sungai Are misalnya kan, atau menjadi tim penyelamat di sana kan, misalnya gitu. Itu ketika dia pergi itu tidak pernah ngomong kalau aku pergi lebih dari setahun maka engkau aku talak, nggak pernah. Pergi aja sih, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Sampai istrinya menganggap, wah mungkin suamiku telah hanyut di sungai gitu kan. Sudah disolatkan gaib juga. Akhirnya ada laki-laki yang datang meminang, diterima, nikah. Enggak, itu masih istri orang. Tidak boleh sampai kita betul-betul pastikan. Nah, alhamdulillah di negeri kita Indonesia, di buku nikah halaman terakhir. Di buku nikah halaman terakhir itu ada namanya sirah ta'liq. Persyaratan yang diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh suami. Apa bunyi persyaratannya? Jika saya sebagai suami salah satunya tidak menafkahi batin istri saya selama sekian-sekian dan istri saya tidak rela dan istri saya datang ke pengadilan agama mengajukan talak, maka saya sebagai suami memasrahkan talak saya kepada pemerintah dan menjatuhkan kepada istri saya talak 1. Jadi kalau kejadian seperti ini, wanita ditinggal suaminya, tidak ada kejelasan, tidak ada informasi, maka sang istri jangan buru-buru kawin lagi. Urus dulu datang ke pengadilan, pastikan pengadilan menjatuhkan talak kepada dia. Ketika dia talak, tunggu masa iddah. Setelah habis masa iddah, silakan dia menikah. Untuk memutuskan bahwasanya ini adalah wanita yang tidak berstatus sebagai istri orang. Ini harus dipastikan. Haram kita, ya. Ini banyak terjadi. Ada wanita cekcok dengan suaminya, kabur, lari dari rumah, menghilang. Asar di tempat yang lain ngaku gadis, itu istri orang. Makanya kita juga bagus memang, yang kenal sunnah, yang sudah kenal pengajian, bagus mempermudah pernikahan. Tapi mempermudah pernikahan bukan menyepelekan. Hati-hati. Pastikan dulu ini anak siapa, walinya siapa, di mana dia tinggalnya. Jangan, apalagi ada seorang wanita mengatakan wali hakim, hati-hati. Tidak bisa.
Afwan Tat, kok suaranya dia unmute? Nanti Anda di mute karena Anda bukan ini. Apa namanya? Host. Nah, bikinkan Anda jadi host. Nanti nggak apa? Tidak mute ya. Iya. Baik. Baik. Kita lanjut ke bab yang kedua. Ya, sebelum kita door prize, nggak jadi masalah ya. Yaitu tata cara pernikahan dalam Islam. Yang pertama, di halaman 22 silakan dibuka kriteria calon pendamping. Masya Allah. Masya Allah. Bebas ya. Juara 1, juara 2. Ya. Masya Allah, banyak sekali hadiahnya ya. Oh, biar kelihatan. Silakan buka halaman 22 kriteria calon pendamping. Dalam melihat calon pendamping, para ikhwan dan akhwat, mari kita lihat firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat." Allah berfirman, perempuan-perempuan keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Perempuan-perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ini kaidah. Dalam menentukan kriteria yang ingin kita raih, ini dalilnya di dalam surat An-Nur ayat 26. Oleh karena itu, silakan dibaca dan dikasih garis atas, ya, garis bawah. Oleh karena itu, sebelum mencari kriteria calon pendamping, seseorang harus berusaha memenuhi standar kriteria tersebut pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya, ini penting untuk dipahami. Sebelum menentukan kriteria kepada calon yang ingin kita dapatkan, tentukan atau terapkan standar itu pada diri sendiri. Kita ingin mendapatkan wanita solehah, jadilah soleh. Kita ingin mendapat wanita yang penyabar, jadilah penyabar. Kita ingin mendapatkan wanita yang taat, jadilah orang yang taat. Kebanyakan kita itu bisa menunjuk. Padahal coba perhatikan filosofi menunjuk. Yang ditunjuk satu, yang menunjuk kita berapa? 3 yang menunjuk kita.
Siapa? Dia. Kita sendiri tiga. Itu filosofi menunjuk. Kan kita tiga kepada kita, satu kepada orang. Jadi jangan pintar-pintar kita menunjuk dan menyalahkan orang, tapi pandai-pandailah melihat diri sendiri. Kaji diri. Kalau kita pandai mengkaji diri, selamat kita. Ya. Kita minta mendapatkan calon yang cantik. Coba kita lihat, seganteng apakah kita? Kita ingin mendapatkan wanita yang kaya raya. Seberapa kayakah kita? Andai kita betul dapat yang kaya, mampukah kita menyamakan standar kita dengan standar dia? Kita pikir mendapatkan wanita kaya itu enak, berat. Wanita kaya itu, wallahu alam, ya, Anda tidak tahu juga. Mungkin dia tidak pernah cuci piring, mungkin dia tidak pernah cuci baju, mungkin dia tidak pernah setrika, mungkin dia tidak pernah tahu bagaimana cara membalikkan telur dadar. Karena itu sudah difasilitasi semua oleh orang tuanya. Yang dia tahu adalah belajar. Maka jangan bermimpi untuk mendapatkan yang tinggi standarnya kalau kita sendiri tidak mengisi standar itu pada diri. Makanya dianjurkan untuk mencari yang sekufu. Bukan syarat, dianjurkan sekufu. Yang perbedaannya tidak jauh. Kalau kita ya ganteng tapi tidak terlalu, ya pilihlah yang cantik tapi tidak terlalu. Ya. Kalau hidung kita mancung tapi sedikit, carilah yang wanita yang hidungnya mancung juga tapi sedikit. Tidak ada hidung pesek, semuanya mancung. Coba perhatikan, hidung itu pasti ke depan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Gitu ya. Bedanya di situ. Kalau kita ingin mendapatkan wanita yang putih misalnya, bandingkan seberapa putih diri kita. Kalau kita tidak putih-putih amat, ya carilah yang tidak juga. Itu yang sepadan. Banyak kita memimpikan istri seperti bidadari, padahal kita sendiri belum pantas mendapatkan bidadari itu. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, biasanya orang menikah itu dengan 4 kriteria. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keturunannya, nasabnya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Yang keempat, karena agama. 4. Harta, nasab, cantik, agama. 4 hal ini. Kalau bisa kita mengambil 4-4-nya, bagus. Tapi kalau kita tidak bisa, perhatikan yang keempat, yaitu agama. Kata Nabi SAW, "Fazfar bidzatid din taribat yadak." Pilih yang punya agama, pasti beruntung. Pasti beruntung. Dan ini terbukti, ada seorang sahabat. Nabi itu biasanya habis sholat duduk-duduk memberikan ilmu kepada para sahabat. Suatu hari Nabi mengatakan akan masuk dari pintu masjid ini seorang wanita penghuni surga. Akan masuk dari pintu masjid ini seorang wanita penghuni surga. Masuk. Ternyata wanita yang masuk adalah wanita yang berkulit hitam. Wanita yang berkulit hitam. Maka seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dia." Akhirnya diproses, menikah. Tidak dilihat itu kulit hitamnya, tapi yang menjadi fokus sahabat apa? Wanita penghuni surga. Karena cinta itu tidak melulu karena fisik. Betapa banyak orang jatuh cinta karena akhlak. Betapa banyak orang jatuh cinta karena agama. Jatuh cinta. Ya. Maka pilihlah agama. Nah, bagaimana cara kita mengetahui orang itu baik agamanya? Nah, ini diberikan beberapa sifat, bukan mengumpulkan semua, beberapa sifat wanita yang soleha. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, taat kepada kedua orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf. Taatnya. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu. Yang keempat, melaksanakan puasa Ramadan. Yang kelima, mampu menjaga kehormatannya. Ya, mohon maaf. Ya, mungkin standar sekarang untuk melihat adalah di aplikasi TikTok. Ya. Kalau dia tidak ada joget-joget TikTok, ya insya Allah itu salah satu tanda dia menjaga kehormatan.
Tapi kalau dia ada di sana, ya joget-joget di sana, walaupun dengan joget yang malu-malu, nah ini juga ya, salah satu tanda sedikit-sedikit rasa malunya itu hilang. Yang keenam, memakai hijab yang menutup seluruh aurat. Ini indikator. Kalau dia mampu menutup aurat, semakin sempurna dia menutup aurat, itu salah satu tanda dia makin soleh. Itu indikator. Ustadz, emang begitu? Saya dapatkan banyak wanita yang hijabnya syar'i, tapi akhlaknya tidak baik. Maka kita katakan itu dua hal yang berbeda. Itu menggunakan hijab satu perintah, berakhlak mulia perintah yang lain. Dan tidak ada korelasi di dua-duanya itu. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya, itu nikmat. Tapi kalau dia tidak bisa menggabungkan dua-duanya, minimal dia telah melaksanakan satu perintah. Maka terbantahlah kalimat yang mengatakan, hijabin dulu hatinya, baru hijabi rambutnya. Ini salah. Hijab hati itu perkara lain, perintah satu. Hijab rambut itu juga perkara yang lain. Dan tidak ada harus ini baru ini. Kalau dia bisa membersihkan hatinya, bagus. Tapi dia juga harus tetap menutupi auratnya. Jangan sampai menutup aurat sampai hati bersih. Sampai kapan? Hati ini selalu berbolak-balik. Bahkan dia menggunakan hijab itu salah satu cara untuk dia memperbaiki hati. Dia akan merasa punya beban mental ketika dia menggunakan hijab syar'i. Dulu anak pernah mengampu sebuah pondok pesantren dan anak di bagian asrama. Jadi biasanya kalau hari Ahad seperti ini santri itu minta izin. Salah satunya izinnya buat belanja. Karena dia sudah tingkat SMA, jadi kita berikan kesempatan untuk dia belanja di luar. Tapi anak selalu katakan, kalau kalian mau belanja, pakai peci, pakai pakaian Islami, pakai koko, pakai sarung, pokoknya tampilan santri. Sebagian santri tidak mau, tidak usah izin aja, sini aja. Kenapa? Karena dengan dia menggunakan pakaian itu menjadi beban mental bagi dia. Tidak mungkin dia kabur ke bioskop. Ya? Nyantri tapi ke bioskop. Tidak mungkin kan? Maka pakaian ini salah satu cara untuk kita menjaga adab dan akhlak kita. Akan kita berpikir ulang kalau kita akan berpikir menjaga pembicaraan kita, menjaga akhlak kita dengan pakaian yang kita gunakan. Yang ketujuh, ya, tidak tabarruj, pamer kecantikan dalam penampilan. Ini para akhwat, ini ujian baru bagi para akhwat. Ya. Sekarang orang pakai hijab, niatnya apa? Biar lebih cantik. Ini fitnah. Banyak sekali sekarang akhwat berhijab, tapi tujuannya apa? Biar tampil lebih cantik. Ini salah. Tujuan utama dari berhijab, dia menutupi perhiasannya. Bagaimana dia dapat menutupi perhiasannya kalau yang dia gunakan perhiasan? Bagaimana dia menutupi perhiasannya kalau yang dia pakai adalah perhiasan? Ini catatan penting untuk para akhwat. Tidak apa-apa terlihat ya itu saja. Itu akhwat itu bajunya tidak pernah ganti. Karena tampilannya begitu terus, ya tidak apa-apa. Karena kita hidup ini bukan mengharapkan pujian manusia. Kita hidup mengharapkan ridho Allah. Yang kedelapan, berakhlak mulia. Yang kesembilan, menjaga lisan. Ini tantangan paling besar bagi para akhwat. Jaga lisan. Ingat terus firman atau sabda Rasul. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam atau berkata baik. Berkata baik atau diam. Yang ke-10, tidak berkhalwat, berdua-duaan. Khalwat artinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang ke-11, berbuat baik dengan tetangga. Yang ke-12, ini nantinya ya, dia taat dan patuh kepada suami. Ke-13, mampu menjaga harta suami. Ke-14, mampu atau mau membantu suami dalam urusan akhirat. Baik.
Nah, pertanyaannya bagaimana kita mencari wanita soleha ini, Ustaz? Nah, pertama kita bisa mencarinya sendiri. Gimana caranya mencarinya sendiri? Ya, kepandaian antum lah gimana cara mencarinya. Antum misalnya punya tetangga, antum tahu jarang sekali dia keluar. Kayaknya dia orang baik. Maka antum bisa langsung menemui walinya, langsung datang tanpa pelantara, langsung datang kepada walinya. Ya. Ini bisa terjadi kalau misalnya teman SD kita dulu, ya, teman TK gitu ya, teman SMP yang kita tahu orangnya memang baik, gitu. Daripada orang lain yang meminang, lebih baik saya temannya dulu kan begitu. Atau cara kedua adalah melalui pelantara. Ya, pelantara itu bisa banyak, bisa keluarga kita, ayah kita, ibu kita, ya. Paling mudah tuh ibu kalau bagi para ikhwan, karena ibu lebih mudah bergaul dengan para akhwat. Dia bisa tahu yang itu aja kan. Ibu sudah bermuamalah dengan dia bagus, ya. Ini para akhwat, kalau ada ibu-ibu yang datang, ya ajak kenalan. Siapa tahu dia punya anak laki-laki, gitu. Jadi itulah tipsnya ya. Atau bagi para ikhwan dengan bapak-bapak ya, bisa jadi putrinya bilang ke ayahnya, ya carikan kalau ketemu di masjid bakti yang cocok ya. Baik-baik dengan bapak-bapak yang datang. Siapa tahu dapat ya. Begitu. Atau melalui orang yang kita percaya. Ya. Contohnya yang ya, kita lakukan sekarang melalui biro jodoh yang kita percaya orangnya amanah. Ya, misalnya melalui Pak Jum ya, atau di atas melalui panitia yang di atas. Ya. Jadi dicarikan ya, bukan jadi kegiatan kita ini bukan tukar CV ya. Jadi, kegiatan kita hari ini bukan tukar CV. Jangan bayangkan antum pulang dari kegiatan ini langsung bawa ya CV akhwat, enggak, jangan ya. Itu enggak begitu. Enggak begitu. Karena ada anak pernah melihat kejadian, anak enggak paham sebetulnya. Jadi anak sholat zuhur di Bogor ini ada satu masjid zuhur, ada ikhwan dan akhwat ramai. Bingung anak. Ada apa ini? Biasanya masjid itu sepi. Zuhur sama asar sepi. Tiba-tiba siang itu ramai, akhwatnya ramai, ikhwannya ramai. Anak tanya dengan pengurus masjid, oh itu dari ormas fulan, ormas dia sebut ormas, tukeran CV. Jadi di situ langsung, yang ikhwan kumpulkan CV, yang akhwat kumpulkan CV. Nah, nanti diacak. Yang ikhwan dikasih ke akhwat, nah pilihlah sendiri. Yang akhwat dikasih ke ikhwan, pilihlah sendiri. Nah, ini enggak begitu, bukan begitu ya. Yang ada di sana ada nomor telepon di chatting nanti, ya. Dan mengatasnamakan ta'aruf. Nah, ini enggak ada, ya. Enggak begitu. Ya, ta'aruf yang kita lakukan bukan ta'aruf dengan menghalalkan yang haram. Ta'aruf yang kita lakukan adalah ta'aruf yang sesuai. Bagaimana yang tadi kita sebutkan di awal, diatur nggak dalam Islam tentang perkara ini? Diatur. Maka kita ta'aruf dengan akhwat, misalnya akhwat ta'aruf dengan ikhwan, itu melalui pelantara. Bisa bapaknya. Dulu ada kisah. Seorang ulama terkenal karismatik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mendapat telepon dari murid beliau. Namanya Syekh Khalid Muslih. Dulu belum jadi syekh, masih murid. Namanya Syekh Khalid Muslih. Dia telepon. Assalamualaikum. Wahai Syekh, aku mendengar engkau memiliki anak gadis. Aku ada niat untuk meminang anak gadismu kalau engkau izinkan. Itu murid ngomong dengan gurunya. Oh, telepon. Terus kata gurunya, baik. Berikan aku waktu untuk mempelajari siapa kamu. Nah, itu. Jadi yang mencari tahu siapa? Syekhnya. Maka kata Syekh Khalid Muslih, hampir-hampir aku lupa aku pernah menelpon beliau. Saking lamanya tidak ada kabar. Tiba-tiba beliau langsung menghubungi. Khalid, aku telah mempelajari tentang dirimu, lulus. Silakan datang ke rumah. Gitu. Jadi jangan berpikir begitu dapat langsung jadi. Enggak. Ya, ini kita kehidupan yang akan berlanjut gitu ya. Jadi jangan susah sekali, lama, nah butuh cepat ini. Tidak bisa begitu. Memang betul, lebih cepat, lebih baik. Betul, tidak ada yang mengatakan itu jelek. Tapi tentunya kita dengan kehati-hatian. Ya, jangan sampai kita ini penyesalan di awal.
Harus lebih sering kita memohon kepada Allah, istikharah dan selanjutnya. Jadi itu pelantarannya. Setelah kita dapat, maka kita berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu khidbah. Khidbah, meminang. Ya, apa arti khidbah? Khidbah itu adalah seorang laki-laki meminta seorang wanita untuk dinikahinya. Jika permohonannya dikabulkan, kedudukannya tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Datang kepada wali, kita minta bilang khidbah. Biasanya sebelum kita mengkhidbah seperti ini, kita melakukan yang namanya nazar. Nazar itu adalah memandang calon, melihat. Nah, nazar ini memiliki hukumnya tersendiri. Nazar sejatinya tidak hanya dalam prosesi formal, ya, menghubungi walinya, Pak, saya mau datang nazar, ya, izinkan saya untuk nazar. Itu boleh. Namun nazar tidak selalu seperti itu. Karena ada seorang sahabat itu nazarnya secara sembunyi-sembunyi dari kejauhan, mengintip, ya. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat bercerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku pernah mengintip fulana sampai aku berniat untuk menikahinya. Boleh, boleh. Jadi tidak harus dalam format formal, acara nazar, enggak harus begitu. Kalau ada silahkan. Tapi kalau enggak ada pun, yang penting kita, tujuan nazar itu adalah membuat kita yakin wanita ini yang akan kita nikahi. Dan nazar bukan merupakan syarat khidbah. Nazar bukan merupakan syarat pernikahan. Bahkan khidbah sendiri bukan syarat pernikahan. Boleh menikah tanpa khidbah. Boleh menikah tanpa khidbah. Bagaimana caranya menikah tanpa khidbah? Mau tahu? Ini terjadi, cerita asli. Kisahnya adalah ada seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah. Ketika liburan, dia diajak oleh ayahnya untuk hadir di acara pernikahan. Nak, kamu ikut ya, temani bapak nikahan. Oke, ikut, dia ikut dengan bapaknya. Ketika di acara tersebut, ternyata calon mempelai laki-laki ditunggu-tunggu, udah hadir-hadir, udah datang-datang. Sampai waktu yang sudah sangat lama, ya, sampai orang-orang sudah mulai gelisah, akhirnya datang kabar. Ternyata calon mempelai laki-laki tersandung kasus, sehingga tidak mampu untuk hadir. Dan kemungkinan pihak calon mempelai wanita pun tidak rela lagi menerimanya. Tapi sudah kadung, sudah terlanjur, tamu undangan sudah hadir. Bagaimana? Akhirnya wali ini bilang kepada bapak dari mahasiswa ini, tolonglah bantu saya. Tolonglah bantu saya. Jangan sampai saya malu, sudah datang semua tamu, tidak jadi menikah. Akhirnya sama bapaknya bilang ke anaknya, nak, kamu mau berbakti dengan bapak enggak? Siap. Selagi itu kebaikan, saya ikut. Kata mahasiswa ini. Mahasiswa Universitas Islam Madinah. Sekarang kamu ke belakang, ikuti apa kata itu. Akhirnya dia disuruh pakai pakaian, jas, segala macam. Saya buat apa, Pak? Kamu gantikan calon mempelai laki-laki. Datang sebagai tamu undangan, pulang sebagai suami. Pernah khidbah? Tidak pernah khidbah. Kapan khidbahnya? Itu langsung saya terima nikahnya. Kapan khidbahnya? Pernah nazar? Tidak pernah nazar. Kapan nazarnya? Sehingga khidbah dan nazar itu bukan syarat. Tapi biasanya pernikahan diawali dengan mengkhidbah. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat yang lain, lihatlah sebelum engkau meminang, sebelum engkau menikah, karena itu akan menjadikan hubungan rumah tanggamu akan menjadi lebih damai, lebih tentram. Karena kita tidak merasa tertipu dengan apa yang akan kita nikahi itu, ya, bisa melihat. Sekarang apa saja yang dapat kita lihat dari wanita? Para ulama sepakat yang boleh dilihat, sepakat ya. Kita berawal dari yang sepakat dulu. Para ulama sepakat bahwasannya yang boleh dilihat oleh wanita adalah muka dan telapak tangannya. Boleh. Jadi kalau nazar boleh melihat muka dan telapak tangannya. Kemudian para ulama berselisih pendapat, apakah boleh lebih daripada itu? Ada yang mengatakan tidak boleh, cukup muka dan telapak tangannya. Yang lain mengatakan boleh kepada hal yang biasa tampak di rumah.
seperti rambutnya, pundaknya, betisnya, itu boleh. Sampai datang hal yang dapat menyebabkan dia tertarik untuk menikahinya. Ada ulama ekstrim mengatakan boleh apa saja sampai dia tertarik untuk melihatnya. Sampai lebih daripada yang biasa tampak di rumah. Nah, ini yang ekstrim ya. Namun tujuan kita untuk melihat menazor hanya memastikan inilah yang akan kita nikahi. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Nanti kalau ingin memuaskan hawa nafsu nikahi dulu, baru silakan bersenang-senang. Ini hanya memastikan saja, ya. Maka perkataan melihat yang muka dan telapak tangan ini ungkapan yang lebih berhati-hati. Namun barang siapa yang lebih daripada itu, misalnya ingin melihat betisnya, bukan betisnya, ya betisnya lah ya, bagian bawah kakinya misalnya, atau melihat telinganya atau apanya, ingin memastikan, maka boleh, ya. Silahkan di beberapa pendapat ulama tersebut. Atau kalau mau lebih berhati-hati, dia bisa lihat muka dan telapak tangannya. Untuk lebih detail, dia bisa utus. Dia bisa utus keluarga perempuannya. Ya, biasanya wanita juga malu untuk memamerkan apa yang tidak biasa dia tampilkan di hadapan laki-laki yang asing. Maka biasanya ya wajah dan telapak tangan situ saja yang dia mau, ya. Itu pun membuka wajah bagi sebagian wanita malunya luar biasa. Ya. Karena seakan-akan kalau seandainya dia buka dan ternyata tidak lanjut, nah itu suatu beban bagi dia. Maka lebih berhati-hati, yaitulah kita lihat muka dan telapak tangannya saja. Kalau mau lebih daripada itu, kita bawa saudara kita yang perempuan atau ibu kita untuk lihat lebih dalam lagi tentang dia. Di mana rambutnya Bu, di mana telinganya Bu, telinganya ada 2 apa 3 gitu. Nah, itu dengan ya mengajak saudari kita atau ibu kita atau ya keluarga kita yang perempuan. Baik. Kemudian kita lanjutkan di pembahasan tentang khitbah ini. Bagaimana setelah nazar namun belum menarik hati, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan? Maka jawabannya boleh tidak melanjutkan pinangan. Tidak mengapa tidak melanjutkan pinangan tersebut. Kalau belum ada hal yang menarik hati. Bahkan membatalkan khitbah pun boleh. Sudah dipinang nih, sudah dikhitbah, namun ternyata tampak beberapa hal yang kita tidak tahu. Ya, contoh tadi misalnya, melamar, tampilannya bagus, dia ternyata tersandung kasus. Misalnya kasus narkoba, na'udzubillah. Tahu gitu ya kita batalkan, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jangankan khitbah, nikah pun boleh talak, apalagi cuma khitbah. Jadi bagi para akhwat jangan merasa berat. Ya, tapi Ustaz, ana sudah dikhitbah sama dia. Kalau memang terlihat hal-hal yang memang buruk dan tidak bisa kita toleran, batalkan, tidak jadi masalah. Demikian juga bagi yang ikhwan. Selama ini kita tahunya dia baik, ya. Ternyata na'udzubillah dia memiliki kelainan seksual, dia ACDC. ACDC dah. Laki bisa, perempuan bisa. Nah, ini ya kita batalkan tidak jadi masalah. Nah, cuman catatan bagi laki-laki yang sudah nazar, kemudian dia tidak melanjutkan, jangan ceritakan apapun dengan orang lain. Jangan ceritakan. Karena itu amanah. Dia membuka wajahnya, dia memberikan tahu informasi tentang dirinya hanya untuk antum. Karena dia berharap antum meminangnya. Ketika antum tidak jadi meminangnya, jangan kasih tahu ke orang lain. Itu amanah yang harus kita jaga. Kalau ada orang bertanya, kok nggak lanjut? Kenapa? Udah bilang, nggak jadi aja. Mungkin belum cocok. Sudah, jangan ceritakan. Iya, ternyata dia punya ini, punya itu. Jangan. Diam saja. Kenapa? Ya, nggak jadi. Qadar Allah belum jodoh. Sudah, itu jawaban paling umum. Ya, itu jawaban normatif yang dapat kita sampaikan. Detail jangan dikasih tahu. Itu rahasia yang hanya akhwat kasih kepada antum yang nazar. Dan bagi ahli ikhwan, jangan juga jadi Abu Nazar. Antum tahu Abu Nazar? Dikit-dikit nazar, dikit-dikit nazar, habis nazar tidak jadi dinikah. Ini penyakit. Itu tanda bahwasanya dia bukan ingin menikah, namun hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Maka bertakwalah kepada Allah. Namun ketika dia sudah nazar, mantap hatinya. Yang ikhwan habis nazar, senyum terus, bahagia, ya. Seperti tanggal 1 terus, ya. Kenapa tanggal 1? Gajian terus, ya. Tenang dia.
Pokoknya jamaah masjid bingung. Ini senyum terus. Habis salam pun langsung senyum dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dia. Ini kenapa? Oh, ternyata cocok. Begitu juga di akhwat, ya. Sambil masak senyum, ya, sambil nyuci senyum, senyum terus ya. Sampai ibunya bingung. Nak, sehat? Kok sehat Bu katanya gitu ya. Senyum terus ya. Nah, hendaklah kalau sudah cocok, hendaklah meminta kepada Allah istikharah. Karena belum tentu yang kita cocok itu sesuai dengan keinginan Allah. Hendaklah kita sholat istikharah. Ya. Dan sholat istikharah ini bukan sholat minta pilihan, bukan. Tapi sholat minta ketetapan. Kita sudah memilih, minta kepada Allah ditetapkan. Itu. Jadi sholat istikharah itu bukan sholat pilihan. Sholat istikharah itu kita sudah punya pilihan, minta ditetapkan. Kalau seandainya perkara ini baik, tolong mudahkan ya Allah. Dekatkan, lancarkan. Tapi kalau seandainya perkara ini bukan yang terbaik, jauhkan, sulitkan, pisahkan. Nah, itu namanya istikharah. Bagaimana tata cara sholat istikharah? Tidak ada sholat khusus sejatinya. Sholat sunnah apapun bisa dilakukan sebagai sholat istikharah. Contoh, sholat setelah sholat fardu, sholat rawatib. Setelah sholat rawatib kita berdoa istikharah. Itu disebut dengan sholat istikharah. Sholat duha, habis sholat duha kita berdoa istikharah. Itu namanya sholat istikharah. Habis sholat witir kita doa istikharah. Itu namanya sholat istikharah. Jadi tidak ada sholat khusus yang namanya istikharah. Semua sholat sunnah yang ditutup dengan doa istikharah itu namanya sholat istikharah. Catatan berikutnya, doa sholat istikharah ada di sini ya, antum bisa hafalkan, ya, ya, ya Allah, ya, ini ada artinya juga, antum bisa hafalkan. Ini riwayat Imam Bukhari di halaman 28 sampai 29. Setelah antum sholat, antum berdoa dengan doa ini. Ya, kalau belum hafal sambil baca juga tidak ada masalah. Doa. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Kita doa. Nah, setelah kita sholat, sampai berapa kali tidak jadi masalah. Sekali, 2 kali, tidak apa-apa. Kita sholat terus. Nah, tidak ada dalil yang datang dari Nabi SAW menyatakan setelah sholat istikharah akan ada mimpi yang muncul. Tidak ada. Akan ada firasat yang muncul. Tidak ada. Ya. Bisa jadi ada mimpi, bisa jadi tidak ada mimpi, bisa jadi ada firasat, bisa jadi tidak ada firasat. Tidak ada. Selagi perkara itu dimudahkan oleh Allah, itulah pilihan yang terbaik. Tapi kalau sudah mulai sulit, akhirnya gagal, kita bilang inilah pilihan Allah. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda khusus tentang setelah sholat istikharah ini. Ya, yang kita minta dari istikharah ini, yang kita minta dari istikharah bukan ya Allah nikahkan aku, bukan. Ya Allah, tapi berikan pilihan terbaik untukku. Karena kalau menikah hukumnya sunnah. Yang kita minta ini siapa yang menjadi pendampingnya. Gitu ya. Itu tujuan kita istikharah. Selanjutnya kita masuk ke akad nikah. Nah, akad nikah ini para ikhwan, yang paling penting dari akad nikah ini, akad nikah itu harus ada syaratnya sebelum nikah. Harus ada rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya yang harus dipenuhi. Yang paling penting yang akan terkait dengan akad nikah adalah wali. Dan wali ini adalah khusus untuk perempuan, khusus untuk akhwat. Laki-laki tidak perlu wali. Tidak perlu wali. Ya, dalam menikah laki-laki tidak perlu wali. Yang perlu wali itu perempuan. Dan wali bagi perempuan untuk semua yang disebut perempuan. Mau dia gadis, mau dia janda, mau dia masih kecil, mau dia sudah dewasa, itu semua butuh wali. Butuh apa? Wali. Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan disaksikan minimal dengan 2 orang saksi yang adil. Jadi harus dengan wali. Nah, maka wali ini sangat penting, maka wali ini juga harus berilmu. Ya, karena dia yang akan menentukan pilihan oke atau tidak oke. Bisa jadi akhwat baperan. Sudah melihat si ikhwannya ganteng luar biasa, lebih ganteng daripada siapa? Nabi Yusuf. Oh, Masya Allah, lebih ganteng dari Nabi Yusuf ya. Apa pernah lihat Nabi Yusuf kan begitu? Ya. Jadi dia sudah tidak peduli lagi. Pokoknya nak yang itu baik. Nah,
Pokoknya Pak yang itulah, tidak nak yang lain lagi. Nah, maka walinya ini yang berperan, melihat benar enggak ini. Nah, sekarang kebanyakan wali, ya, sekarang banyaknya wali ini memasrahkan kepada anak. Terserah kau tuh lah nak, kami ini wong tua melok baik. Nah, ini salah. Wali ini ikut memperhitungkan, ya, memperhitungkan, bukan menyulitkan, beda lagi, ya. Karena kalau kita menyulitkan nanti dia backstreet, ya, di belakang jalan, wah susah. Mending backstreet, nanti kawin lari, betapa capeknya itu, kawin lari, ya. Mau sampai kapan dia? Tidak ada garis finishnya itu. Kawin sambil lari, capek kan gitu. Maka wali ini harus dia memiliki ilmu. Nah, para ulama memberikan syarat bagi wali. Yang pertama laki-laki. Wali itu harus laki, nggak bisa perempuan. Ya. Yang kedua harus berakal. Orang gila nggak bisa jadi wali, tapi dia bapaknya. Walaupun bapaknya, kalau dia sudah hilang akalnya, nggak bisa jadi wali. Harus beragama Islam, karena selain Islam dia tidak bisa menjadi wali. Yang keempat harus baligh. Walinya harus baligh. Misalnya bapaknya sudah meninggal, tinggal anaknya. Anaknya masih 6 tahun. Tidak bisa jadi wali, belum baligh. Yang kelima tidak sedang berihram. Karena orang berihram tidak boleh menikahkan atau menikah, ya. Maka hendaklah kita betul-betul, ya, memastikan wali kita, ya, memahami hal tersebut, ya. Nah, selanjutnya siapa saja yang bisa jadi wali? Yang pertama, ini yang paling berhak jadi wali itu ayah atau kakek, ya. Catatan dari para ahwat, para ulama mengatakan, walaupun ada khilaf, ya, namun yang kuat wali ini hanya diambil dari bagian ayah, dari keluarga ayah, tidak dari keluarga ibu. Jadi kakek yang dimaksud dari ayah. Nanti paman yang dimaksud dari ayah. Pokoknya dari ayah semua, tidak ada dari jalur ibu. Karena wali yang dimaksud adalah dari bagian ayah. Yang kedua anak laki-laki dan cucu laki-laki. Yang ketiga saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Seibu tidak masuk. Pokoknya dari ayah. Yang keempat anak laki-laki dari saudara laki-laki dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Pokoknya seayah, seibu enggak. Paman dari jalur ayah. Kemudian anak laki-laki dari paman. Kemudian saudara laki-laki dari kakek, paman, ya. Dari kakek itu paman dari ayah. Pokoknya dari ayah semua. Kedelapan anak laki-laki mereka yaitu anak laki-laki dari pamannya ayah. Nah, nomor 9 penguasa bagi wanita yang tidak memiliki wali. Kapan wanita tidak memiliki wali? Mungkin anak hasil yang haram perzinahan. Yang kedua adalah mungkin karena orang tuanya bukan muslim. Dia masuk Islam, dia nggak punya wali. Siapa walinya? Penguasa. Dan alhamdulillah di negara kita diatur, yaitu di Kementerian Agama, di kantor urusan agama KUA. Ya. Kemudian yang kedua, permasalahan dalam akad nikah ini adalah kerelaan dan persetujuan dari wanita. Wanita itu tetap harus ditanya. Misalnya antum datang ke walinya, si akhwat belum kenal antum, maka tidak boleh wali langsung nikahkan. Aku nikahkan anakku dengan kamu. Itu anaknya belum diminta pertanyaan. Kalau dia gadis ditanyai. Nah, aku mau menikahkan kamu dengan Ahmad. Ahmad mana Pak? Ahmad itu loh yang suka ngaji di bakti. Yang mana ya? Yang itu loh yang pakai peci. Semua pakai peci. Yang mana Pak? Itu yang ada janggutnya. Semua pakai janggut. Yang mana? Itu loh yang celananya nggak isbal di atas mata kaki. Bingung lagi dia. Yang mana lagi Pak? Yang pakai baju koko. Yang mana Pak? Nah, boleh. Oh, yang di sana, yang rumahnya di depan Sumex. Oh ya, tahu gitu kan. Gimana? Oh, kalau itu boleh Pak. Tapi kalau Ahmad yang itu, oh enggak. Kalau yang itu enggak. Itu berhak. Itu bagi gadis. Dan biasanya kalau gadis diminta tanya, dia hanya diam. Makanya Nabi SAW mengatakan, wal bikru tusta'zanu wa iznuha samtuha. Dan wanita gadis itu dimintai izin dan tanda dia setuju, dia diam.
Jadi jangan dipaksa perempuan gadis menjawab. Biasanya juga cuman senyum-senyum, nah itu tanda dia suka. Ya. Tapi kalau janda berani dia ngomong karena sudah pengalaman. Ya. Jadi dia berani ngomong. Baik, yang ketiga masalah mahar. Ya, ini penting. Mahar ini dikenal dengan mas kawin. Ya. Dan ini merupakan ya kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, dan ini merupakan hak bagi wanita. Ya, ini kewajiban yang harus dipenuhi. Ya. Dan ini untuk wanita. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Yang diisyaratkan di sini dengan mahar yang mudah. Mudah bukan murah. Mudah bukan murah, yang mudah. Ya. Murah tapi sulit itu sama saja. Mahar anak tidak sulit-sulit amat. Ya. Ana minta mahar ana 1 juta tapi dari koin 10 rupiah. Itu sulit. Ya. Mau cari di mana koin 10 rupiah sekarang? Ya. Nyari 25 selawe, carilah. Tidak dapat. Ya. Selawe. Apalagi cuma 5 rupiah, 10 rupiah. Nyari di mana? 1 juta lagi. Ustaz, cuma 1 juta Ustaz. Iya, tapi 10 rupiah itu. Ya. Kalau 1 juta uang 100.000 mudah. Gitu. Ingat, mudah bukan murah. Ya. Bisa jadi mahal tapi mudah. Ya. Misalnya calon suaminya kaya raya, apa maharnya? Tidak yang susah-susah lah, apa? Itu aja. Xenia yang baru keluar, Avanza yang baru keluar, itu mudah bagi orang yang punya harta. Ya. Tapi kalau dia minta murah lah, Ana pengen VW kodok tahun 67, itu sulit walaupun murah. Ya. Ingat ya, yang mudah. Nah, setelah itu terpenuhi, mahar ini harus dipenuhi ya. Boleh kontan, boleh ngutang. Boleh cash, boleh ngutang. Mahar boleh ngutang, boleh. Ini kejadian dengan teman. Teman anak pribadi luar biasa. Itu maharnya ngutang. Dia pergi untuk bekerja, pulang bekerja dapat istri. Nah, ini kan luar biasa. Kalau tadi pergi kondangan jadi suami, kalau ini pergi bekerja dapat istri. Jadi dia orang Jawa, ketika libur semester dia kerja di Lampung untuk memenuhi uang semester. Kerja dia di Lampung, apa aja lah, bangunan segala macam. Tiba-tiba kepala desa di sana jatuh hati, bapaknya jatuh hati, bukan anaknya. Bapaknya jatuh hati dengan teman anak ini. Ya. Akhirnya sama temannya, udah Pak, enggak apa-apa nikahin aja, belum nikah kok itu. Emang dia mau? Ah, pasti mau lah, anak Pak Kades masa nggak mau kan gitu. Oh ya sudah. Akhirnya dibuatlah ada apa? Teman anak ini disuruh manjat kelapa. Tolong nak ambilkan kelapa, saya mau makan kelapa muda. Oh iya siap, namanya orang lugu kan. Kerja dengan orang suruh manjat lagi. Pas dia manjat, bapak ini meninggalkan dia sendiri. Ini kebun kelapanya di belakang rumah. Dan anak gadisnya disuruh keluar. Suruh apa gitu ya? Suruh keluar. Ketika dia turun dari ngambil kelapa, sambil bawa kelapa, ketemu akhwat. Astagfirullah, langsung pergi dia. Langsung pergi. Nah, sama temennya yang jadi mak comblang tadi ketawa-ketawa, masya Allah, udah nazar ya. Nazar apa? Tadi kapan? Tadi aku udah lihat kan? Lihat apa? Nggak tahu anak. Antum ini pura-pura. Wallahi anak pura-pura, anak nggak ngerti. Tadi ada akhwat. Iya ada akhwat. Antum lihat? Enggak lah. Nggak mau anak. Takut anak-anak langsung pergi. Ya Allah. Ya sudahlah, kita datang ke rumah Pak Kades. Akhirnya datang ke rumah Pak Kades. Ya. Oh, pamitan ya? Ya, katanya. Ya, pamitan. Jadi teman anak dia bilang, ya Pak, alhamdulillah Anda sudah kerja di sini kurang lebih 3 minggu. Terima kasih banyak sudah diberikan kerjaan. Ini besok Anda harus pamit. Kata teman anak nih, kita harus pamit. Gitu. Pamit kemana? Katanya. Ya, Anda harus pulang lagi persiapan mau masuk semester berikutnya di kampus. Gitu. Nanti dulu. Tadi sudah lihat kan? Lihat apa Pak? Tadi anak suruh anak gadis anak keluar. Biar antum lihat. Kalau antum cocok nikah malam ini juga. Wallahi Pak anak tidak lihat Pak. Antum ini. Dek datang disuruh lagi datang. Pas datang nunduk lagi, tidak lihat lagi dia.
Coba lihat, enggak usah lah Pak, kata gitu kan. Coba lihat, enggak lah Pak, gitu kan. Akhirnya anak masuk lagi, anak gadisnya itu. Jadi gimana? Saya enggak tahu Pak. Ya sudah, sekarang nikah ya, kata bapak kades itu. Hah? Sekarang Pak? Iya sekarang. Enggak bisa Pak. Kenapa enggak bisa? Kamu enggak mau dengan saya. Kamu benci dengan saya. Bukan begitu Pak. Ya nikah kalau begitu. Bingung dia. Saya izin lah Pak. Kenapa? Mau telepon. Akhirnya telepon dia sama ibunya. Bu, saya suruh nikah. Yo wes, katanya. Silahkan. Kalau kamu mau nikah. Gitu Bu. Iya. Lah kan kamu yang mau nafkahi. Hanya, Pak, saya kan masih kuliah. Nafkah gimana? Wah, semampumu. Nanti tak bantu. Bener Pak? Iya. Ya dah mau. Langsung dipanggil warga. Akad malam itu juga. Tapi Pak, kita KUA, nanti kita urus. Pokoknya kita akad dulu, resmi, kamu silakan mondok, kuliah lagi, KUA kita yang urus. Karena KUA teman kita. Malam itu akad. Tapi saya nggak punya uang Pak, uang ini buat bayar semester. Gimana? Sudah, hutang. Saya nikahkan anak saya dengan mahar ini, jawab ya, saya terima nikahnya dengan mahar ini dibayar hutang. Sah. Setelah sebulan dia masuk cerita, kaget. Kita semua cerita, dengar cerita dia kaget. Ya. Setelah sebulan dapat uang, dia kumpulin. Ya. Akhirnya dia kirim maharnya itu. Jadi dia menikah belum diapa-apa itu istrinya. Ya, langsung dia pergi lagi ke kuliah. Ya. Jadi mahar boleh ngutang. Yang selanjutnya adalah khutbah nikah. Nah, biasanya orang itu kalau mau menikah, sebelum dia menikah harus ada khutbah nikah. Khutbah nikah yang dimaksud bukan ceramah. Inti dari khutbah nikah itu adalah yang ditulis di halaman 34 sampai 35 ini. Jadi sebelum pernikahan, khutbah nikah boleh dibaca oleh siapapun. Yang paling utama dibacakan oleh walinya, oleh bapaknya yang mau menikahkan. Ya, kalau ini sekarang diwakilkan oleh Pak KUA, biasanya Pak Penghulu yang membacakan ini. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Biasanya Pak Penghulu. Tapi yang lebih utama, lebih afdol, wali yang membacakan. Ya. Dia bilang kepada calon menantunya itu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lebih afdol lagi kalau diterjemahkan, karena calon menantunya mungkin tidak paham bahasa Arab. Ini semua nasihat tentang takwa. Seakan-akan sebelum engkau memulai pernikahan, tingkatkan takwamu, jaga takwamu, jadikan istrimu ini sebagai sarana engkau mencapai takwa. Ini masalah khutbah nikah. Ini dibaca, ya, dibaca. Ini terjemahannya belum ada ya, tapi insya Allah antum bisa dapat terjemahan ini di hampir semua kitab-kitab ya. Karena di awal kitab pasti ada ini, khutbah nikah atau dikenal dengan khutbatul hajah. Khutbah nikah atau dikenal dengan khutbatul hajah. Nah, sekarang kita masuk dalam proses akad nikahnya. Nah, yang paling penting dari proses akad nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun. Rukun nikah itu ada 3. Rukun nikah itu ada 3. Yang pertama adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kalau cuma ada calon mempelai laki-laki, tidak ada calon mempelai perempuan, tidak jadi nikah. Kalau cuma ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak jadi juga nikah. Tapi adanya di sini bukan berarti harus hadir di satu majelis, tidak harus. Yang penting ada, orangnya ada. Misalnya namanya Ahmad, ada tidak Ahmad itu? Ada. Di mana dia? Ini di sini. Orang alamannya ada di sini. Istrinya siapa? Zahra. Mana Zahra? Di mana rumahnya? Ada tidak Zahra? Ada. Pastikan orangnya ada. Ya. Jangan pakai nama samaran. Ini samaran, nikah tapi tidak ada orangnya. Ini tidak sah pernikahan. Yang kedua adanya lafaz ijab. Ijab. Ijab itu adalah lafal yang diucapkan biasanya oleh wali dari mempelai wanita kepada calon suami dengan mengucapkan keinginan untuk menetapkan ikatan pernikahan. Saya dipanggil, wahai Ahmad, aku nikahkan anakku Zahra bin siapa gitu kan, kepadamu dengan mas kawin sekian dibayar
dengan mas kawin sekian sekian sekian. Itu ijab namanya. Aku nikahkan anakku kepadamu dengan mas kawin sekian sekian sekian. Dibayar tunai. Terus sama si Ahmad bilang, saya terima mau pakai nikah dan kawinnya dengan mas kawin boleh. Atau hanya cukup dia mengatakan saya terima, sah itu. Tanpa harus mengulangi. Maksudnya apa? Saya terima yang tadi Bapak omongin. Terima. Bapak pasrahkan anak Bapak, saya terima, sah. Ucapan penyerahan namanya ijab, ucapan menerima namanya qabul. Ijab dan qabul. Inilah rukun nikah. Inilah rukun nikah, ya. Bisa juga dibalik. Bisa juga dibalik. Si Ahmad yang ngomong kepada bapaknya Zahra, wahai bapaknya Zahra, aku Ahmad, tolong nikahkan dan kawinkan aku dengan anak gadismu Zahra dengan mas kawin tersebut, misalnya. Dengan mas kawin disebut tunai. Apa kata bapaknya Zahra? Saya nikahkan. Itu qabul. Tapi biasanya orang tua yang mengatakan, yang menerima calon suaminya. Tapi tidak jadi masalah kalau calon suami yang mengucapkan. Permasalahan terkait ijab dan qabul ini. Apakah disyaratkan pakai bahasa Arab? Tidak disyaratkan. Boleh menggunakan bahasa apapun yang bermakna menikah. Boleh pakai bahasa apapun yang bermakna menikah. Dan alhamdulillah nikah di bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Kawin pun itu bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah. Coba kalau bahasa Cina mungkin bukan nikah bahasanya ya, tapi kalau maknanya intinya menikah boleh. Nah, beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan lafal menikah itu harus kata nikah sama kawin. Harus ada kata angkah tuka zawaj tuka, itu indah Syafi'iyah. Di ulama Syafi'i mengatakan harus ada lafaz nikah. Nah, jadi masalah dengan menggunakan lafaz itu juga insya Allah bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan wahai Ahmad, aku pasrahkan anakku kepadamu. Pasrah itu juga maknanya nikah boleh. Tapi bagi para ulama Syafi'i tidak. Harus kata nikah. Maka untuk menutup celah perbedaan, apa susahnya kita menggunakan lafaz nikah? Apa susahnya kita menggunakan lafaz nikah? Jadi ini pakai lafaz nikah juga tidak jadi masalah, ya. Begitu. Nah, adapun apakah harus satu nafas tidak boleh berhenti? Ini enggak. Yang pasti harus cepat, ya. Jangan ditunggu lama. Ahmad, aku nikahkan. Terima nggak ya? Itu nggak boleh, gitu ya. Dan tidak harus juga dengan apa? Belumlah selesai, saya terima, itu jangan juga, ya. Dengarkan dulu, nah, ya. Biasanya memang gugup, ya. Tanda gugup itu berarti antum serius, ya. Kalau antum nggak gugup, takutnya itu pengalaman. Ya. Jadi bagi para ikhwan, gugup tidak jadi masalah, cuman harus dijaga. Ya, biasanya tangan berkeringat, ya. Kalau dipegang dingin, gitu ya. Padahal udara panas, tapi tangan dingin, gitu kan. Itu tanda dia gugup. Gimana nggak gugup para ikhwan? Ketika bapak mertua antum mengatakan aku nikahkan, itu seakan-akan dia katakan aku serahkan semua dosanya, tanggung jawab makan, tanggung jawab hidup, tanggung jawab pakaian, pendidikan agama, surga dan nerakanya kepadamu. Gimana nggak gemeter antum nerima? Cuman kan sebagian orang ketika menikah nggak kebayang itu. Yang kebayang aku punya istri, punya ada pendamping di tempat tidur. Cuman itu bapak itu mengatakan aku nikahkan anakku dengan segala konsekuensi, surga dan nerakanya ada di tanganmu sekarang. Gimana kita nggak gemeter, ya? Maka hendaklah betul-betul kita jaga amanah yang diberikan oleh bapak mertua kita. Ya, antum bayangkan bapak mertua antum itu nanti kalau antum menikah, dia yang besarkan, dia yang sayang, tidak pernah itu dibiarkan anak gadisnya lecet, dijaga betul-betul. Tiba-tiba antum datang dikasih.
Terus habis dikasih antum telantarkan. Subhanallah. Tidak amanah antum. Harus dijaga. Walaupun di pandangan antum dia tidak spesial, itu spesial di hadapan orang tuanya. Ya, jangan bayangkan itu hanya istri anak bisa nikah 4, ya. Kalau dia tidak berbakti dengan anak cerai, bukan begitu. Bayangkan kalau itu anak gadis antum diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Ingat, dalam syariat agama kita itu kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memperlakukan, kamu akan diperlakukan. Sekarang antum menghinakan istri, suatu saat anak antum dihinakan orang. Mau? Tidak mau. Maka muliakan istri, insya Allah Allah akan muliakan anak gadis kita nanti. Ya. Kemudian syarat menikah. Syarat nikah itu ada 4. Yang pertama kepastian siapa mempelai laki-laki dan perempuan. Ini syaratnya harus dipastikan dulu. Ya. Misalnya gimana? Misalnya anak punya anak perempuan 3. Anda bilang, Anda nikahkan salah satu dari 3 anak perempuan Anda dengan antum. Tidak boleh. Pastikan dulu yang mana. Ya, pastikan dulu. Oh, Maryam. Oh, yang Maryam berarti. Jadi kalau menikahkan tidak boleh dengan lafaz-lafaz yang umum. Aku nikahkan engkau dengan saudariku. Siapa saudarinya? Ternyata saudarinya 10. Yang mana mau diambil? Ditentukan. Aku nikahkan engkau dengan saudariku. Siapa? Aminah binti Fulan misalnya. Begitu juga dengan laki-lakinya. Misalnya laki-lakinya diwakilkan. Nikah boleh pakai wakil? Boleh. Anda mau menikah misalnya. Tapi Anda berhalangan hadir. Anda masih di mana misalnya di Swiss. Swiss ya. Membantu BNPT ya. Badan Penanggulangan Bencana apa namanya? BNPT ya. BNPB ya. Anda membantu BNPB di sana gitu. Anda mau menikah tapi belum bisa pulang. Anda wakilkan dengan siapa? Itu siapa namanya? Aprizal. Anda wakilkan dengan Aprizal. Salaman dia dengan calon mertua Anda. Saya sebagai wakil dari Taufik menerima. Nah, gitu. Sebutkan wakil Anda. Boleh. Gitu ya. Atau via telekonferensi. Bos, boleh. Ya. Yang benar insya Allah nikah melalui media telekonferensi sah kalau tidak ada tipu-tipu ya. Karena telekonferensi juga bisa tipu-tipu ya. Dan ini kita belajar ketika pelajaran jarak jauh ya. Terkesan santrinya memperhatikan, ternyata video santrinya tidur ya. Begitu juga ya. Ini santrinya ngomong, wah gurunya kena prank, ternyata gurunya juga ngeprank. Yang ngajarin itu video gurunya juga tidur. Nah, itulah kejadian waktu corona kemarin ya. Orang tua santri ngeprank gurunya juga ngeprank santrinya. Yang kedua, ridho dari semua pihak. Walinya ridho, yang perempuan ridho, yang laki-laki ridho, harus ridho, tidak boleh paksaan. Ya. Karena nikah ini muamalah. Nikah ini maksudnya ke bab muamalah. Bagaimana jual beli harus ridho dengan ridho, apalagi menikah harus ridho dengan ridho, tidak boleh dipaksa. Yang ketiga, adanya wali bagi calon mempelai wanita. Kalau tidak ada wali tidak sah. Tidak ada wali tidak sah. Maka hal ini sangat berhati-hati. Kantor urusan agama itu sangat berhati-hati. Ya. Wali saya jauh, hubungi. Bahkan dikasih waktu biasanya. Buat surat resmi dicari. Wali saya hilang, tidak tahu di mana, tapi kemungkinan adanya di Jakarta. Itu tulis. Sebelum KUA memutuskan tidak ada wali, diumumkan dulu. Dicari wali fulan, diumumkan di media massa 3 bulan sampai setahun. Kalau tidak ada baru. Ini untuk menjaga bahwasanya ini nikah yang benar, bukan zina. Kalau ada wali, tidak boleh. Nah, fenomena yang terjadi, na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang mengaku bisa menjadi wali. Ya hati-hati. Ustaz kan ustaz jadi wali ya? Tidak bisa. Ana jadi wali untuk anak gadis Ana jadi wali untuk saudari Ana jadi wali untuk orang yang memang Ana bisa walikan. Ya. Antum jamaah, bukan keluarga, tidak ada silsilah rahim dengan anak. Tiba-tiba datang ke anak, Ustaz minta wali. Anak sudah konsekuensi, Ustaz. Anak tanda tangan di atas materai. Materai antum tidak berlaku di hadapan Allah. Tidak bisa antum dengan materai menghalalkan yang haram. Yang haram jadi halal, tidak bisa.
Terus bagaimana? Pergi ke KUA. Tapi anak nak nikah siri, siri pun udah salah, nikah yang jelas. Ya. Jadi agama kita mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya. Kita harus mempermudah urusan, tapi jangan menyepelekan. Terakhir, harus disaksikan minimal oleh 2 orang saksi minimal. Nah, jadi nikah siri itu ada 2 makna, akhwat dan ikhwat. Pertama, nikah siri maknanya adalah nikah tidak dicatat oleh pemerintah. Yang kedua, nikah siri itu nikah diam-diam. Nikah tidak dicatat oleh pemerintah, sah nikahnya kalau terpenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak diakui pemerintah. Efeknya besar. Sulit semuanya, akhirnya dia masuk dalam dosa yang lain. Tapi kalau nomor 2, nikah siri dalam arti agama, yaitu nikah diam-diam, maka ini haram, tidak sah nikahnya. Nikah diam-diam, tidak boleh. Karena laki-laki dan perempuan harus dituduh. Laki-laki dengan perempuan berjalan dan dia tidak ada hubungan mahram, harus dituduh. Haram, harus dituduh. Kita selama ini tahu ikhwan itu belum nikah, tiba-tiba dia gandeng akhwat, tidak boleh kita husnuzon, harus suuzon. Itu siapa? Jauh engkau. Sampai kita tahu bahwasanya dia betul-betul menikah, dibuktikan dengan adanya walimah. Dibuktikan dengan pernikahannya yang diumumkan. Jadi tidak boleh nikah siri. Karena hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu terlarang. Jadi kalau ada ikhwan yang kita kenal dia belum menikah, tiba-tiba gandeng akhwat, harus kita nasihat, ittaqillah, bertakwa antum kepada Allah. Siapa dia? Istri anak. Antum tidak pernah ngasih tahu siapa saksi bahwasanya antum menikah. Begitu. Memang tidak boleh nikah siri itu. Nah, maka kita lanjut ke yang ketiga, yaitu walimatul ursh, resepsi pernikahan. Dan walimah pernikahan ini hukumnya wajib. Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini anak kasih kisah ya. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang mulia. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tinggalkan semua hartanya di kota Mekah. Beliau datang ke Madinah hanya membawa beberapa harta saja, sedikit. Ketika itu Nabi mensaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Nah, saudaranya Abdurrahman bin Auf dari kalangan Ansor mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu mau apa dari modal? Aku kasih. Kamu mau butuh modal berapa? Aku kasih. Kata Abdurrahman, enggak. Terima kasih, tapi aku tidak mau merepotkan. Tolong tunjukkan aku di mana pasar. Jadi dia datang ke pasar. Ternyata di pasar langsung berdagang. Ini bukti bahwasannya berdagang itu tidak butuh modal. Gimana Ustaz berdagang tidak butuh modal? Yang kita butuh dalam perdagangan adalah attitude kita. Dapatkah kita meyakinkan orang di pasar itu bahwasanya kita adalah orang yang amanah lagi jujur? Anda dagang, Anda bawa barang antum, Anda jualkan. Butuh modal? Tidak butuh modal. Modalnya apa? Kepercayaan. Di zaman sekarang itu yang kita miskin. Kita miskin kepercayaan. Ingin kita percaya dengan teman kita sama-sama ikhwan, tapi gagal terus kita percaya. Dikasih modal, modalnya hilang. Dikasih barang, untungnya tidak datang. Ketika ditagih, ngomongnya afwan. Di mana kita mau percaya? Ya. Maka Anda nasihatkan kepada antum semua, mau ikhwan mau akhwat, bangunlah perdagangan bisnis kita di atas kejujuran. Kalau ada orang baik memberikan kita kepercayaan, bawa barang dagangannya tanpa harus dibeli, itu merupakan kepercayaan yang besar. Jangan kecewakan. Kalau ada orang percaya memberikan modal kepada kita dengan sistem mudharabah, jaga betul. Jangan sampai kita khianat. Yang banyak terjadi, ada orang baik memberikan kita modal usaha bagi hasil mudharabah. Ketika usahanya sudah besar, ngomong sama yang punya modal, sekarang kita pisah ya. Ini modal antum, Anda kembalikan, Anda usaha sendiri. Ini kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Ini kan dia bisa bangun usaha, modal dia. Yang ada dia katakan ini usaha milik antum, berikan modal kepada anak biar anak bikin yang baru. Itu yang betul. Karena usaha ini milik yang punya modal, kita ini hanya pengelola.
Banyaknya begitu. Ya. Nah, ini tidak membedakan ikhwan dan akhwat, tidak membedakan ikhwan yang sudah ngaji ataupun yang belum ngaji. Ya. Karena ini masalah fitnah harta. Ngaji, urusan ngaji, harta beda lagi. Nah, ini jangan sampai. Ya, jangan sampai. Nah, dalam masalah walimatul urus ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam mengadakan walimatul urus, dan ini merupakan kewajiban, hendaklah kita mengundang orang-orang yang soleh agar kita mendapatkan doa-doa yang baik dari mereka. Yang kedua, mengundang orang kaya dan orang miskin. Ingat, kita mengadakan walimatul urus bukan balik modal. Misalnya, anak kan sudah habis banyak nih buat walimah 50 juta. Pilihlah orang-orang kaya biar kita balik modal. Ya. Ana bukan orang yang mengharamkan untuk menaruh kotak. Ana tidak termasuk orang yang mengharamkan untuk menaruh kotak saat walimah. Bisa jadi itu salah satu orang ingin berbagi kebahagiaan. Karena dia bahagia kita nikah, dia memberikan hadiah. Tidak semua orang bisa memberi hadiah dengan barang. Ada yang tidak sempat menggunakan uang. Anda tidak mengharamkan. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai orang yang mengadakan walimah berharap itu yang Anda celah. Kita mengadakan walimah bukan untuk balik modal. Kita mengadakan walimah dalam rangka memuji Allah atas kemudahan Allah. Allah permudah kita menikah. Dan ini kewajiban. Jangan mikir balik modal. Dan ingat, walimah juga yang ketiga, ya, jangan sampai walimah ini menjadi pemberat untuk kehidupan kita selanjutnya. Sampai ngutang sana, ngutang sini, akhirnya orang tua terjual rumah, na'udzubillah. Jangan sampai. Semaksimal yang kita bisa aja. Kalau kita mampunya ngundang 100 orang, ya 100. Tapi kalau cuma mampu 50, undang 50. Ya. Jadi jangan sampai memberat. Kalau kita hanya mampu di depan rumah, tepat rumah. Tapi kalau kita mampunya di gedung, tidak masalah. Ya. Yang penting walimah. Yang ketiga, wajib menghadiri undangan walimah bagi yang diundang. Yang keempat, tidak hadir ke walimah jika tidak diundang. Jangan jadi orang yang numpang makan. Ya. Kalau tidak diundang, jangan datang. Yang kelima, disunnahkan menabuh rebana dan nyanyian yang dimainkan oleh anak-anak kecil pada pernikahan. Kata Nabi SAW, perbedaan antara yang haram dengan yang halal adalah apa ini namanya? Dentuman, bukan dentuman, apa namanya? Pukulan rebana, ya, duf, itu tanda bergembira. Boleh. Kapan boleh nabur rebana? Ini saat pernikahan ini. Dan tidak perlu dilatih. Ya, kan kebanyakan sekarang dilatih. Ayo kita latihan, ba'da sholat zuhur kita latihan menabur rebana untuk apa? Acara nikah. Tidak perlu dilatih. Intinya anak-anak kecil berbahagia. Dia tabuk apa namanya? Pernah tidak ngelihat anak-anak kecil berkumpul kemudian dia bergembira gitu. Semua digebuk sama dia kan. Nah, itulah begitu caranya. Gitu. Jadi tidak usah kita nyewa orkestra rebana Islami, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Intinya kita berbahagia, suruh anak-anak perempuan main ya, dia bergembira, dia pukul segendak hatinya, itulah tanda dia bergembira. Ya. Nggak usah latihan vokal ya. Nggak usah. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan dalam mengadakan walimah ya, tidak berlebih-lebihan sesuai standar. Kalau memang ada orang punya lapang rezeki, undang besar tidak apa-apa. Ya, dia orang ternama misalnya, wali kota, gubernur misalnya. Ya malah tidak pantas kalau mengundang hanya sedikit orang. Ya gubernur semua Sumatera Selatan ini diundang. Kalau wali kota semua kota Palembang diundang, namanya juga wali kota. Jadi sesederhana mungkin sesuai dengan standar masing-masing. Ya. Jangan juga mengikuti standar orang. Ini permasalahan kita ini banyak kita ngikut standar orang. Itu semua orang sudah beli motor NMAX. Kenapa motor kita masih Supra? Jangan jadikan standar orang. Standar kita. Orang bisa beli NMAX mungkin pendapatannya sebulan 10 juta. Kita pendapatan kita tidak tentu, ya. Kadang 1 juta, kadang 2 juta per hari maksudnya. Masa beli Supra? Kita mampunya Supra, pakai Supra. Jangan gengsi. Dan jangan jadikan kebahagiaan kita ada di pikiran orang. Jangan. Kata Imam Asy-Syafi'i, ridon nas ghayatun la tudra. Keridoan semua manusia
suatu keniscayaan yang tidak akan pernah tercapai. Kita pengen semua orang senang dengan kita, mungkin? Tidak mungkin. Karena Allah jadikan semuanya pasangan, orang baik lawannya orang jahat. Apakah orang jahat senang dengan orang baik? Senang nggak orang jahat dengan orang baik? Tidak senang. Kenapa? Karena kalau ada orang baik, dia dilarang jahat. Benar nggak? Orang yang hobi ngerumpi, senang nggak dengan orang yang pendiam? Tidak senang. Apa katanya? Ah, tidak seru. Ngomong dengan patung. Jadi untuk apa kita mengejar sandungan dari manusia? Kejarlah sanjungan Allah. Itu yang akan membuat kita tenang. Nah, selanjutnya ada beberapa pelanggaran yang terjadi di acara walimatul urus atau secara umum masalah pernikahan. Silakan lihat di halaman 38. Yang pertama, pacaran. Pacaran ini dengan alasan apa? Masa kita beli kucing dalam karung? Ya, kucing yang memang tidak diperjualbelikan, apalagi dalam karung. Ya. Ini yang harus diwaspadai. Kalimat ini adalah kalimat orang yang belum belajar agama. Ya, kalau orang belajar agama tadi udah dikisahkan bagaimana cara kita mengetahui calon. Yang ikhwan bisa minta keluarganya, yang akhwat juga bisa minta keluarganya untuk mencari tahu tentang ikhwan dan akhwat itu. Sebagaimana dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hampir 3 bulan dia meneliti tentang muridnya sampai akhirnya diterima jadi menantu. Bukan perkara yang sepele, ya. Dan tidak perlu pacaran. Betapa banyak pacaran itu cuman kamuflase, ya. Sayang, ketika nikah, ya, benci. Gitu. Ya. Sebelum menikah seakan-akan dunia milik mereka berdua, setelah menikah seakan-akan rumah itu neraka. Untuk apa? Ya. Banyak terjadi. Sebelum menikah rasanya pengen telepon terus, pengen SMS terus, tidak zaman lagi ya. Pengen DM terus ya, DM. Pengen chatting terus. Ya. Setelah menikah diangguri, sibuk sendiri. Ya, laki sibuk dengan WA-nya sendiri, istri sibuk dengan Shopee-nya sendiri, sibuk sendiri. Ya. Sibuk sendiri. Ya. Maka tidak menjamin, apalagi ini terlarang dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina", jangan dekati zina. Innahu kana fahisya, karena zina itu adalah perbuatan nista, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Dan pacaran merupakan pintu zina. Tapi anak pacaran sehat, Ustaz. Gimana pacaran sehat itu? Coba ajarkan kepada anak. Ada Ustaz di buku Penjaskes PJOK, pacaran sehat. Gimana cara pacaran sehat itu? Tidak bisa. Ya. Orang pacaran itu pengen dapat untung. Ya. Si perempuan pengen dapat tumpangan gratis, ya kan? Si laki-laki, Anda ngasih tumpangan gratis, Anda dapat apa? Minimal pegang tangan, minimal bisa ngerangkul, ya. Begitu. Akhirnya apa? Dosa. Minimal hatinya sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan memikirkan yang bukan milik dia. Yang kedua, cincin pertunangan. Nah, ini penting. Ya, ini banyak sekali terjadi kekeliruan menganggap bahwasanya cincin pertunangan ini merupakan bagian dari pernikahan. Ketika dia khidbah tukeran cincin, enggak. Seakan-akan kalau sudah tukeran cincin tidak ada lagi yang dapat memisahkannya, pasti jadi nikah. Enggak ada itu. Bahkan keyakinan setelah menikah, habis pakai cincin, kalau sampai cincinnya tiba-tiba jatuh, pasti ada sesuatu. Enggak ada. Ya, tiba-tiba dia cincinnya terhilang, wah ini tanda. Atau melihat orang laki-laki nggak pakai cincin, nggak sayang sama istri, nggak ada. Ya, na'udzubillah, bahkan sebagian laki-laki menggunakan cincin kawin dari emas, haramnya double. Ya. Dia pakai emas, kedua punya keyakinan bahwasanya cincin inilah yang mengikat hubungan tersebut. Nggak ada. Ya. Yang ketiga, menuntut mahar dan uang resepsi yang tinggi. Ini keliru. Yang paling mudah itu yang tepat. Yang keempat, mengikuti upacara, ini upadara ya, upacara adat yang menyelisih syariat. Ini tidak boleh kita ikut adat-adat yang berselisih dengan syariat. Ini ada suatu adat ya, mohon maaf, Anda tidak usah sebut, nanti antum cari tahu, tapi ada. Ada di suatu daerah di Indonesia ini, adatnya ya, jangan ikuti. Malam pertama,
sang istri harus tidur bersama ayahnya, mertuanya, sebelum tidur dengan suaminya. Ini adat, jangan diikuti, haram, itu zina. Itu ada di beberapa daerah, ya, terutama daerah yang belum mengenal agama Islam yang benar, ya. Itu terjadi. Atau yang lain, sebelum menikah harus apa? Sungkem, ya, sungkem kemana? Ke kuburan dan lain sebagainya. Kalau enggak, pernikahannya akan terjadi malapetaka, ya, gunung meletus, ya. Tidak ada, ya. Jadi silakan mengikuti adat yang sesuai dengan syariat. Ya. Apa? Kalau di tempat anak, ndak afdol Ustaz. Kalau ndak pakai rendang, silakan. Karena makan rendang tidak menyelisihi syariat. Kalau ndak ada telur merah, ndak seru, ya silakan. Selagi keyakinannya tidak sampai kalau ndak ada telur merah nanti tidak berkah, itu jangan sampai. Masalah makanan biasa. Ya. Kalau anak Ustaz, kalau ndak pakai apa? Laki-laki tak pakai apa ini? Tanjak itu, tanjak berselisih dengan syariat, tidak pakai, apa-apa, tidak jadi masalah. Nah, cuman perempuan itu harus apa misalnya menggunakan gaun 15 meter. Nah, ini menyelisih syariat. Karena wanita tidak boleh menggunakan pakaian lebih dari 1 jengkal dari kakinya, dari 1 hasta, dari kakinya, tidak boleh berlebihan. Tabarruj, ya, memotong alis apa? Mencukur alis, tidak boleh, haram. Menyambung rambut haram. Memamerkan aurat haram, tidak boleh ikut. Walaupun itu adat. Walaupun itu ada cipika-cipiki, tidak boleh. Kalau dengan lawan jenis. Ya. Tapi ini teman lama, mau teman lama, teman baru, teman masa depan, tidak boleh. Ya. Jangan sampai kita menyelisihi syariat. Yang kelima, mencukur janggut. Nah, ini bagi ikhwan. Datang periasnya, Mas, janggutnya nggak rapi, dirapikan ya. Gimana rapikan? Cukur, haram, tidak boleh. Ya. Yang keenam, mencukur alis, mentato, menyambung rambut, hati-hati. Akhwat paling banyak. Jangan mau, ini biar cantik dicukur, ya enggak usah. Ya, lebih baik saya enggak cantik daripada dimarahi oleh syariat. Gitu ngomong. Gitu. Sebagian tukang rias ini ada jampe-jampe. Ada jampe-jampe, hati-hati. Ya, dia diambil, cos di apa namanya? Disiram di rambut kita. Jangan. Kita jampe juga. Mau bilang itu ya. Jangan jampe-jampe, haram, tidak usah. Ya, yang ketujuh, percaya hari baik, hari siang. Ini hati-hati. Tidak ada hari baik, tidak ada hari siang. Semua hari baik. Ya. Ada hari siang? Tidak ada. Semua hari baik. Dan hari paling baik, Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Silakan. Yang kedelapan, mengucapkan selamat ala kaum jahiliyah. Ya. Contohnya apa? Banyak anak ya, banyak istri ya, gitu. Tidak mungkin ya. Banyak anak ya, gitu. Ingat, banyak anak belum tentu baik. Tapi kita doakan keberkahan. Apa doa untuk orang yang menikah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi kalian di saat yang baik. Wa baraka alaika, semoga Allah tetap memberkahi kalian di saat sulit. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah selalu menjadikan kalian berdua di atas kebaikan. Itu doa. Jadi jangan panjang umur, banyak anak, enggak usah. Karena panjang umur belum tentu baik. Ya. Ada orang panjang umur 200 tahun baik, enggak baik. Dia sendiri minta mati. Percaya enggak? Kecuali 200 tahun tenaganya tenaga 30 tahun, pasti mau dia. Tapi kan tidak ada orang seperti itu. Ya. Maka berikanlah doa yang berkah. 8, membiarkan ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur ikhwan akhwat. Salah satu bentuk kita membiarkan, kita dalam resepsi tidak mengatur mana tempat ikhwan, mana tempat akhwat. Itu kesalahan kita. Bagaimana tanggung jawab kita? Mengatur. Kalau lihat ya, nenek-nenek kita terdahulu, bagaimana menikah? Yang perempuan di rumah, yang laki-laki di luar. Itu sudah bagus. Tidak perlu pakai tabir gitu, tidak perlu. Yang laki-laki di luar, yang perempuan di dalam, cukup. Yang penting tidak campur baur. Sekarang gaduh-gaduh. Ya. Temu teman lamanya, cipika-cipiki, suaminya senyum lagi, istrinya dicium oleh orang lain. Astagfirullah. Ini yang harus kita
Ya, hindari. Yang ke-10 menghibur ya undangan dengan musik. Nah, ini hati-hati. Dan ini di kita di adat di kita ini, kalau ada nikahan tanpa OT itu belum nikahan. Tahu OT enggak? Itu bukan merek dagang, bukan orang tua, tapi organ tunggal. Haram. Kata Nabi SAW, saya zamanun, atau dalam riwayat yang lain, yastahillunal hira wal harira wal ma'azib. Kata Nabi SAW, akan datang suatu masa manusia akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat musik. Berarti zaman Nabi alat musik apa? Haram. Dan hukum itu akan terus berlaku sampai sekarang. Cuman sebagian kaum muslimin merubah hukumnya menjadi halal. Ya, makanya ada istilah dakwah dalam nada. Tidak ada dakwah dalam nada. Ya. Dakwah, nyanyi, tidak bisa digabungkan. Ya. Adapun yang boleh dari musik tadi, menabuh rebana tadi, dinyanyikan oleh anak-anak. Selanjutnya meninggalkan sholat wajib karena sibuk, ya, melaksanakan resepsi pernikahan sampai tidak sholat wajib, ini haram. Kemudian membajang lukisan gambar patung, ini terjadi di beberapa nikahan yang dikenal sebagai nikah gedongan gitu ya. Majang foto mesra padahal waktu foto belum nikah. Yang dikenal dengan istilah prawedding, ini haram, tidak boleh. Ya, atau lukisan-lukisan. Kata Nabi SAW, salah satu dosa besar adalah menggambar. Menggambar yang dimaksud adalah melukis, memahat gitu ya. Kalau foto tidak termasuk, karena sejatinya dia itulah gambar aslinya. Yang dimaksud menggambar di sini adalah melukis, menggambar dan memahat. Nah, itu tidak boleh dipajangkan. Kalau dipajangkan malaikat tidak mau masuk. Yang ke-13 mengadakan standing party. Ya, pesta-pesta makan berdiri. Ini adat orang kafir. Orang Islam makan sambil duduk. Ya. Nah, adapun malam pertama, insya Allah antum bisa baca sendiri ya. Ya, ini tidak usah baca ya. Yang paling penting adalah antum hafalkan doa. Bagi yang ikhwan maupun yang akhwat, hafalkan doa. Kalau memang antum takut lupa, tulis, tempel di dinding. Ya. Salah satu hal yang antum harus taruh terus di saku ketika antum baru saja menikah adalah doa sebelum berhubungan. Karena biasanya karena saking semangatnya lupa doa. Baik, sekarang kita masuk di bab yang terakhir, yaitu bab rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah tidak akan terbentuk kecuali adanya tolong-menolong antara dua belah pihak, baik laki-laki maupun istri. Bagaimana cara tolong-menolongnya? Tidak meminta hak sebelum kewajiban. Penuhi dulu kewajiban masing-masing, nanti hak itu akan menyusul. Suami jangan minta, kamu tuh harus taat kepadaku, tapi dia tidak memuliakan istri. Istri jangan minta, muliakan aku sebagai istri, tapi kalau dia tidak melayani suami. Penuhi kewajiban masing-masing, nanti hak itu akan muncul sendiri. Nah, di sini disebutkan ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh istri kepada suami, hak-hak istri yang harus dipenuhi suami, dan hak-hak suami yang dipenuhi oleh istri. Bisa dibaca. Terakhir, ini Anda ingin menyampaikan tentang konflik keluarga. Ngebaca. Kehidupan rumah tangga menjadi ibadah yang paling panjang dan paling lama. Kita berumah tangga ini kita sedang ibadah. Sholat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Setelah itu selesai. Sholat lagi, mulai lagi, salam. Pernikahan mulai dari kita mengucapkan saya terima sampai kita cerai atau kita mati, itu ibadah kita tidak habis-habis. Lama enggak? Lama. Panjang enggak? Panjang. Kalau ibadahnya yang lama, berarti butuh persiapan enggak? Ya, yang harus kita persiapkan, semua pasangan pasti ingin sehidup sesurga, bukan semati. Karena orang Islam inginnya hidup sesurga. Ya, namun tak ada gading yang tak retak. Ya, istri kita bukanlah bidadari yang tidak punya kesalahan. Suami kita pun bukanlah malaikat yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Dalam mengaring bahtera rumah tangga pasti terjadi konflik yang harus diselesaikan agar bahtera tersebut
berlayar sampai bersandar di dermaga keindahan bernama surga. Ya. Syariat Islam telah memberikan solusi jika terjadi konflik pada rumah tangga, terutama jika kekeliruan tersebut ada pada istri. Yang harus dilakukan oleh suami yang pertama menasehati dengan cara terbaik. Jangan berhenti untuk nasihati istri dengan cara terbaik. Dan menasihati istri bukan hanya dengan innal hamdalillah, bukan. Bisa dengan kita traktir makan, ajak jalan-jalan. Ketika dia senang, masuklah nasihat itu. Kalau bisa lebih lagi begini, lebih nurut lagi, ya. Kalau adik lebih nurut, jangankan bawa jalan-jalan ke sini, ya. Abang bawa jalan ke kita umroh bersama. Gitu. Jadi jangan terus kita nasihati sambil marah-marah. Orang dimarahin bukan malah mau nurut, yang ada mau marah juga. Apalagi ya, bukan Anda mengeneralkan, apalagi akhwat-akhwat di Sumatera, ya. Suaminya marah, dia makin marah. Ya. Suaminya ninggikan suaranya lebih tinggi dari suami. Kalau kita seperti itu, yang ada kita menolong setan agar istri kita durhaka dengan kita. Jangan. Kalau istri kita melanggar, kita nasihati, dia malah marah, sudah berhenti dulu. Kita pergi keluar, kita ke masjid, nyari ketenangan, bawa pulang ke rumah oleh-oleh, apa makanan yang disuka. Mau martabak, bawa martabak. Mau martabak, beli martabak, kasih makan. Udah selesai. Kadang-kadang konflik itu dapat selesai hanya dengan hidangan yang kita suguhkan. Kadang-kadang konflik itu dapat selesai hanya karena senyuman. Kadang-kadang konflik itu dapat selesai hanya karena jalan-jalan. Kenapa dia sumpek? Kenapa istri marah-marah terus? Karena mereka sumpek. Antum kerja dari pagi sampai malam. Begitu nyampe rumah langsung tidur. Kita tidak bertanya bagaimana dia mengurus rumah tangga. Bagaimana cuciannya, bagaimana masaknya, bagaimana setrikanya. Bagaimana dia mengurusi anak 1, 2, 3, 4, 5. Dan semua itu hasil antum semua. Ya. Tiba-tiba antum datang ke rumah, tinggal tidur. Melihat ada yang belum beres, antum marahi. Kenapa ini tidak beres? Kenapa tidak antum datang ke rumah, antum yang bereskan? Kenapa tidak antum berpikir coba antum juga yang melayani suami, melayani istri? Kenapa tidak begitu? Kalau antum mencoba melayani istri, mungkin istri antum akan lebih melayani. Ya. Yang kedua, kalau seandainya nasihat itu tidak mempan, memang istri kita, mohon maaf, dablek misalnya, maka kita uji dengan cara kedua, yaitu kita pisahkan tempat tidurnya. Bisa jadi kita tidur tapi tidak menghadap dia. Bisa jadi kita selama ini menegur dengan sapaan yang manis, kita sekarang sapaannya datar. Itu diajarkan oleh Nabi. Nabi itu waktu dia ada masalah dengan Aisyah, biasanya memuji Aisyah, sekarang dia menegur dengan sapaan yang biasa. Itu terasa bagi istri. Gitu ya. Kalau tidak mempan cuma berbalik, pindah tempat tidur. Istri kita di kamar, kita di luar. Tetap dia tidak berubah. Nah, boleh kita pukul. Istri kita pukul. Tapi pukulnya jangan pukul aja. Kasih tahu kenapa kita memukul. Ini dek, aku sudah nasihat. Aku sudah pisah ranjang dengan kamu. Tapi pisah ranjang tidak boleh beda rumah ya. Harus di dalam rumah. Tidak boleh di luar rumah. Sudah aku pisah ranjang. Kau tidak berubah. Ini sebagai tanggung jawabku sebagai suami. Ku pukul ya kau. Ambil kayu siwak, pukul betisnya. Ku pukul kau. Istrinya ketawa. Mas, ini pukul apa kelitik? Memang begitulah Islam mengajarkan. Kita memukul tidak boleh meninggalkan bekas. Ya. Karena tujuan kita memukul bukan untuk menyakiti, tapi kita memukul untuk mendidik. Ya. Kalau istri yang selama ini kita lembut, tiba kita pukul, itu sakitnya bukan di betis, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Maka itu. Adapun kalau kekeliruannya ada pada suami, maka sang istri hendaklah menasihati dengan cara terbaik. Bukan menggurui, karena sejatinya suami itu pemimpin. Pemimpin tidak mau diguru-gurui. Tapi pemimpin itu suka kalau dibersamai. Maka istri harus pandai membersamai suami. Kalaupun tidak bisa,
karena mungkin suaminya memang tidak taat beragama, banyak melakukan dosa dan maksiat, kita sudah tidak bersabar lagi, maka kesempatan istri bisa mengajukan khulu. Khulu itu minta untuk ditalak dengan konsekuensi mengembalikan mahar yang telah diberikan. Ya, inilah yang dapat kita bahas dari kajian kita pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurang ana mohon maaf, kepada Allah ana mohon ampun, ya. Selebihnya gimana ini bagusnya? Ini ada pertanyaan, banyak juga pertanyaannya. Sholat dulu ya. Nanti masih ada ini biasanya berapa jedanya?